Usai melaksanakan sholat Isya berjamaah, para anak-anak tetangga yang belajar mengaji di rumah Bapak Maheri akhirnya mulai pulang ke rumah masing-masing. Tampak Pak Maheri berkata kepada anak lelakinya, "Zokini, bukankah engkau malam ini mendapatkan jadwal piket ronda? Nanti ajak Mas MU Piso ya," ucapnya. Zokini pun dengan menjawab sopan, "Enggeh Pak. Nak Piso, ayo kita ke depan beranda. Sepertinya bulan malam ini sedang bulat besar. Bu, ajak Nyimas juga," ucap Maheri. Setelah di beranda, Maheri dan istrinya duduk berdampingan. "Nak Piso, ayo sapa adikmu Nyimas," ujarnya. Piso jalak menjadi gugup dan merasa bingung. Di sebelahnya duduk Nyimas Fitiavana sembari menunduk. Sedangkan Pak Maheri dan Ibu Malemi Fanahi tersenyum-senyum melihat keduanya. Piso jalak mulai memandang bulan yang bersinar indah. Adik Nyimas, lihat itu bulannya indah sekali," ucapnya. Mendengar itu wajah Nyimas Fitiavana pun terangkat dan memandangi bulan yang bebas tak tertutupi awan. Wajahnya menunjukkan kebahagiaan, senyumnya terlihat merekah. Piso jalak mulai memperhatikan wajah gadis lugu di sampingnya. "Kapan aku pernah bertunangan dengannya? Tapi entah kenapa aku merasa sangat dekat dengannya. Wajah teduhnya membuat hatiku nyaman," ucapnya dalam hati. Lalu wajah Piso jalak ikut mendongak memandangi bulan yang terlihat indah. "Adik Naya, andai kita bisa memiliki waktu seperti saat ini, pastinya aku akan merasa bahagia. Aku tak mengenal banyak wanita, dan dirimulah yang telah mengajariku arti kelembutan. Dirimu penuh kesabaran saat mengajariku mengaji. Terima kasih adik Naya," renungnya. "Andai ini adalah benar-benar kenyataan dan bukan sebuah ilusi, maka apabila aku diminta untuk memilih antara dirimu dan adik Nyimas Fitiavana, pastilah saat itu aku akan lemas tak berdaya. Satu wajah telah tersimpan dalam bingkai cinta, dan satunya lagi tersimpan dalam bingkai sayang," desahnya. Kok pada diaman aja? Ya sudah buene, ajak Nyimas masuk dan beristirahat di dalam," dehe Maheri. Lalu Malemi dan Nyimas pun berpamitan masuk ke dalam rumah mereka. "Apakah Nak Piso tetap ingin memasuki hutan itu kembali?" tanya Maheri. Piso jalak pun mengangguk. "Tak akan bergeser pasir di pantai tanpa adanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, tidak akan saya sampai ke desa ini tanpa perintah guru saya untuk menyelesaikan ujian," jawab Piso jalak tegas. Maheri mulai memandang wajah Piso jalak. "Apa yang Nak Piso cari di hutan itu?" tanyanya. Piso jalak tersentak kaget, lalu ia menjawab, "Jujur aku sendiri tidak tahu, Pak," jawabnya. "Ya sudah, laksanakan tugasmu Nak Piso. Setelah itu tetap kembalilah kemari, karena adikmu Nyimas, besok pagi pasti akan menyiapkan sarapan untukmu," ujar Maheri. Piso jalak terlihat diam, hatinya mulai berkata, "Guru, sedemikian beratnyakah ujianmu? Bahkan untuk menemui soalnya pun aku kesulitan. Lalu bagaimana aku bisa menjawab suatu jawaban tanpa adanya pertanyaan ataupun soal?" Kemudian Piso jalak mulai pamit untuk menuju ke hutan belantara yang mengelilingi desa tersebut. Di perjalanan menuju hutan, Piso jalak menyempatkan diri mampir ke pos ronda yang berada di ujung batas desa dengan hutan belantara. "Assalamualaikum bapak-bapak, selamat malam," sapa Piso jalak. Wajah 4 orang bapak yang berada di pos ronda itu pun terlihat ramah sembari bersamaan menjawab salam Piso jalak. "Waalaikumsalam, mari Mas Piso, duduk sebentar di sini," jawab mereka. Piso jalak lalu duduk di pos ronda tersebut. Setelah sebentar memperhatikan suasana pos ronda, ia mulai bertanya, bapak-bapak, Zokini belum sampai ke pos ini ya?" "Oh, Nak Zokini itu sebelum ke sini. Setiap piket ronda pasti akan berpatroli terlebih dahulu mengelilingi desa kita ini Mas Piso," jawab salah seorang bapak. Maaf Pak, ini desa apa ya?" tanya Piso jalak kembali. Sebenarnya ia merasa was-was untuk bertanya hal tersebut. Itu karena seluruh warga desa misterius tersebut seperti sudah sangat mengenalnya. Nama desa ini Vitaratra Mas Piso. "Nama desa ini Vitaratra Mas Piso," jawab salah seorang lagi. Mendengar jawaban yang tetap tidak menimbulkan keheranan para peronda, akhirnya Piso jalak kembali bertanya, "Apakah desa ini tidak aman, Pak? Sehingga harus ada yang jaga di pos ronda?" Semua penghuni pos ronda itu terlihat saling memandang satu dengan yang lainnya, lalu salah seorang menjawabnya,
Aman Mas Piso? Kita ronda ini bukan karena desa kami tidak aman, tetapi bukan berarti kami semua harus terlena dan tidak mau menjaganya. Piso Jalak mangguk-mangguk tanda ia sedang berpikir keras. Dari mana ia harus mencari celah mengetahui lebih dalam lagi informasi tentang desa Fitaratra. Ngomong-ngomong ini Pak, apakah bapak-bapak semua hadir sewaktu saya bertunangan dengan adik Nyimas Vityavana? Tanya Piso Jalak sedikit serius. Anehnya semua bapak yang berada di pos ronda itu mengangguk-angguk semua. Iya Mas Piso, kami semua menyaksikannya, meriah dan penuh kebahagiaan, kami merasa beruntung, Pak Maheri bisa mendapatkan calon mantu seperti Mas Piso Jalak ini. Jawab mereka hampir berbarengan. Dahi Piso Jalak menjadi mengkerut tanda ia sedang berpikir keras, ternyata benar, mereka semua tahu nama kepanjanganku, aku masih mengulur waktu berada di desa ini untuk semakin menyelami suasana di sini. Maka ketika mereka memanggilku hanya dengan nama Piso, aku tak pernah mau menyangkalnya. Pikir Piso Jalak. Kenapa bapak-bapak dan semua warga desa ini ikut senang dengan pertunangan kami? Pak? Tanya Piso Jalak kembali. Mendengar pertanyaan Piso Jalak yang kali ini mereka mulai terlihat serius. Semuanya sempat menarik napas dalam-dalam, lalu salah satu dari mereka memutuskan untuk menjawabnya. Bagaimana kami tidak turut bersyukur Mas Piso? Keluarga Pak Maheri itu adalah keluarga yang terbaik di desa kami. Semua yang ada di rumah itu mempunyai perilaku dan perbuatan yang baik-baik semua. Merekalah panutan kami, dan Pak Maheri adalah sosok gerasi estafet pemegang palu kedamaian warisan leluhur dan nenek moyang kami. Jadi kami harus benar-benar menjaganya jangan sampai jatuh ke tangan orang yang jahat, jawab salah satu bapak dengan nada serius. Palu kedamaian warisan leluhur? Apa itu maksudnya Pak? Piso Jalak mulai meningkatkan penyelidikannya. Salah seorang dari mereka kemudian mulai menoleh ke kanan dan ke kiri. Tanda takut apabila pembicaraan mereka didengar oleh orang lain. Begini Mas Piso, memang untuk rahasia yang satu ini, Mas Piso pasti belum diberitahu. Ini adalah rahasia desa kami. Rahasia yang harus dijaga dengan rapi. Tetapi karena Mas Piso adalah calon suami Nyimas Vityavana, maka kami akan beritahukan agar Mas Piso tidak kaget nantinya di kemudian hari. Jawabnya dengan melirihkan sedikit suaranya. Sementara 3 orang lainnya terlihat mangguk-mangguk tanda setuju. Dada Piso Jalak seketika menjadi sesak, ia harus mempersiapkan mental untuk mendengar informasi selanjutnya. Zokini itu pemuda tangguh, sakti dan berwibawa juga periang, kesaktiannya sangat luar biasa. Dan pada suatu ketika ia tanpa sengaja bertarung melawan putra mahkota Ratu Siluman Ular penunggu puncak goa di gunung hutan larangan sana. Nah setelah berhasil membunuh putra mahkota yang terkenal jahat itu, sang ratu mengutuknya. Maka palu kedamaian warisan leluhur tidak akan bisa diwariskan kepada Zokini. Bisik salah satu warga dengan sangat berhati-hati bicaranya. Dikutuk? Kutukan apa yang menimpa Zokini? Pak? Piso Jalak semakin bingung. Kutukan bahwa apabila Zokini nantinya punya anak, maka semuanya pasti akan mati digigit oleh ular siluman pasukan ratu. Jawabnya. Gigi geraham Piso Jalak seketika berbunyi bergeretak. Tetapi Zokini kan sakti bapak-bapak, kenapa tidak sekalian ia bunuh itu Ratu Siluman Ular? Kan beres? Sanggah Piso Jalak. Wah Mas Piso benar-benar belum tahu kesaktian Ratu Siluman Ular. Sampai dengan saat ini belum ada yang bisa menandingi kesaktiannya. Mas Piso, maka jalan terbaiknya adalah palu kedamaian warisan leluhur harus diwariskan pada generasi estafet selanjutnya yang berasal dari Nyimas Vityavana. Jawab mereka. Dan dengan melakukan doa bersama serta tirakatan massal seluruh warga desa, hadirlah nama Mas Piso sebagai jawabannya, kami semua sangat bersyukur untuk itu. Maka saat tunangan Mas Piso Jalak dengan Nyimas Vityavana seluruh warga desa memeriahkannya dan menjadikannya sebagai tonggak sejarah terjaganya kelangsungan hidup warga desa kami sampai kepada anak dan cucu. Jawab salah seorang dengan mata berbinar-binar. Piso Jalak mengerutkan dahinya, memang kapan tunangan itu diadakan Pak? Tanyanya penuh rasa penasaran. Wah kapannya? Seperti sekitar 2 tahun yang lalu? Ya 2 tahun yang lalu. Dan Mas Piso saat itu berkata, aku Piso Jalak, akan kembali ke desa ini setelah usia Nyimas Vityavana mencapai umur 17 tahun. Kayaknya Mas Piso yang tidak tahan dengan rasa kangennya. Sehingga usia Nyimas baru 11 tahun, sudah didatangi Jawabnya dengan diikuti senyum dan tawa yang lainnya.